Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Wila Novitasari yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Saya akan menyajikan berita terupdate dan teraktual seputar mata kuliah teknik, reportase, dan investigasi berita. Inilah breaking news selengkapnya. Baiklah, kita awali berita pagi ini dengan membahas materi tentang kondisi jurnalisme di Indonesia dan dunia serta peran jurnalisme investigasi dalam memelihara masyarakat yang demokrasi. Materi yang pertama membahas tentang kondisi jurnalisme di Indonesia. Jurnalisme merupakan bagian penting dalam dinamika sosial, politik, dan budaya sebuah negara. Di Indonesia, perkembangan jurnalisme telah melewati berbagai fase yang mencerminkan perubahan sosial, politik, dan teknologi. Perkembangan jurnalisme di Indonesia telah mencerminkan sejarah, perubahan politik, dan kemajuan teknologi. Dari masa kolonial hingga masa kini, jurnalisme di Indonesia telah menjadi alat penting untuk menginformasikan, mengkritik, dan memperjuangkan perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya, kondisi jurnalisme pada masa pemerintahan Belanda tahun 1933 sampai 1942. Sejarah pers di Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu sejarah pers nasional, sejarah pers kolonial, dan sejarah pers Cina. Pers nasional yang dimaksud adalah surat-surat kabar, majalah-majalah yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia atau daerah, dan ada juga dalam bahasa Belanda yang diperuntukkan terutama bagi bangsa Indonesia. Kondisi jurnalisme pada masa pemerintahan Belanda tahun 1942 sampai 1945 di dalam usahanya untuk membangun suatu imperium di Asia. Jepang telah meletuskan suatu perang di Pasifik. Pada tanggal 8 Desember 1941, secara tiba-tiba Jepang menyerbu ke Asia Tenggara dan membom Pearl Harbor, yakni pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika di Pasifik. Angkatan Perang Jepang yang berada di Indonesia sepenuhnya mengendalikan media komunikasi massa seperti surat kabar, majalah, kantor, berita, radio, film, dan sebagainya. Surat-surat kabar dan majalah terbit tanpa izin istimewa, akan tetapi diawasi oleh badan-badan sensor. Selanjutnya ada kondisi jurnalisme pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai 1947. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah pemberian dari pemerintah jajahan, melainkan hasil dari perjuangan rakyat Indonesia sendiri. Untuk mengisi kemerdekaan rakyat Indonesia harus menyusun kekuatan, karena meskipun Indonesia telah dinyatakan merdeka, musuh terus menyerang untuk mempertahankan status jajahannya. Salah satu cara rakyat Indonesia mengisi kemerdekaan adalah dengan menyebarkan berita tentang kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada kondisi jurnalisme pada masa Orde Baru. Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 sehingga 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto adalah salah satu periode paling menentukan dalam sejarah modern Indonesia. Selama masa ini tidak hanya terjadi perubahan politik yang signifikan, tetapi juga terjadi kendali yang ketat terhadap kebebasan pers dan praktik jurnalisme di Indonesia ini. Pada masa Orde Baru mencerminkan pengaruh pemerintah dalam mengendalikan media dan membatasi kebebasan berbicara. Materi selanjutnya, kondisi jurnalisme pada Orde Reformasi. Reformasi yang dimulai setelah jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 adalah salah satu tonggak sejarah penting dalam perjalanan Indonesia menuju masyarakat demokratif yang lebih terbuka. Selama periode ini tidak hanya dunia politik yang berubah, tetapi juga dunia jurnalisme yang mengalami transformasi yang signifikan. Kondisi jurnalisme di Indonesia selama masa reformasi adalah refleksi dari perubahan politik dan sosial yang terjadi, serta peran media dalam mendukung demokrasi yang lebih kuat. Selanjutnya, jurnalisme pada era digital. Era digital telah membawa transformasi mendalam dalam hampir setiap aspek kehidupan manusia dan tidak terkecuali dalam dunia jurnalisme. Kondisi jurnalisme pada masa kini berbeda secara signifikan dari era sebelumnya, terutama berkat kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan akses produksi dan distribusi berita dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jurnalisme era digital ini telah menciptakan peluang yang luar biasa, tetapi juga menghadirkan sejumlah tantangan yang mengakibatkan pergeseran paradigma dalam profesi ini. Kondisi jurnalisme di Indonesia. Kondisi jurnalisme di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang besar seiring dengan perubahan yang cepat dalam teknologi dan lanskap media.
kebebasan pers, keberlanjutan bisnis media, serta isu desinformasi dan hoaks adalah beberapa isu kunci yang memerlukan perhatian serius. Namun, teknologi juga memberikan peluang untuk jurnalisme yang lebih kuat dan responsif. Jurnalisme adalah profesi yang memiliki peran penting dalam menyediakan informasi, memeriksa kekuasaan, dan membentuk opini publik. Selanjutnya ada peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokrasi. Jurnalisme investigasi adalah salah satu pilar utama dalam ekosistem media yang berfungsi sebagai pemimpin masyarakat yang bertugas mengungkapkan kebenaran, mengawasi kekuasaan, dan menjaga integritas demokrasi. Dalam masyarakat demokrasi, jurnalisme investigasi memegang peran yang sangat penting dalam mengawasi dan memeriksa tindakan pemerintah, institusi, dan entitas yang memiliki pengaruh besar. Melalui penyelidikan yang mendalam, jurnalisme investigasi mengungkapkan ketidakpatuhan, penyalahgunaan kekuasaan, dan masalah kritis lainnya yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Baiklah, sekian pembahasan tadi sekaligus menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya Wila Novitasari, pamit undur diri. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa kembali.